Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Kembali lagi kita ketemu di Info Podcast, informasi, promosi, edukasi kesehatan yang berkolaborasi bersama Ide Podcast Korpri Kota Depok. Halo Sobat Healthies. Kali ini kita akan mengundang salah satu dokter dari yang terbaik dari Rumah Sakit Primaya, Dr. THT, Dr. Risa, yang dimana beliau akan menerangkan tentang apa saja tentang THT, karena kita akan memperingati World Hearing Days di tanggal 3 Maret. Tentunya banyak hal yang nanti kita kupas, yaitu apa saja permasalahan pada THT yang dialami atau dialami oleh semua sahabat Healthies. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Risa. Selamat pagi Ibu. Oke. Aduh, gimana kabarnya Dr. Risa? Alhamdulillah baik Ibu. Senang kita bisa mengundang Dr. Risa ya. Yeah. Yang hari ini kita akan membahas yang dimana tentang THT yang kita akan peringati di tanggal 3 Maret Dr. Risa. Benar. Yaitu tentang World Hearing Days. Siap. Nah, Dok, ternyata Sobat Healthies ini ingin tahu banyak apa penyebab yang menjadi penyebab permasalahan pendengaran pada orang dewasa. Baik Ibu, terima kasih. Jadi ada berbagai macam ya yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran pada orang dewasa. Paling sering itu adalah yang pertama karena infeksi. Infeksi pada telinga bagian tengah atau biasanya kita bilangnya congean ya. Kalau bahasa kedokterannya adalah otitis media supuratif kronik. Jadi itu diakibatkan paling sering karena infeksi yang udah lama, kemudian dibiarin, jadinya telinganya keluar cairan warnanya hijau, berbau busuk, seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah karena ketutupan dari serumen atau kotoran telinga. Jadi kotoran telinganya itu nggak pernah dibersihin, nggak pernah kontrol ke dokter THT, tiba-tiba ngeluhkannya pendengarnya terasa tersumbat, kemudian rasa sakit kadang-kadang ya. Kemudian pada saat diperiksa sudah numpuk kotoran telinganya. Kemudian presbiokusis ya Ibu ya. Jadi itu bisa terjadi pada dewasa usia bukan dewasa ya, tapi pada usia lanjut. Jadi gangguan pendengar pada usia lanjut yang biasanya itu terjadi pada usia 55 tahun ke atas gitu. Mulai terganggunya sih tuh. Iya, 55 tahun ke atas. Kemudian yang lainnya bisa karena pemakaian obat-obatan yang berlangsung lama yang merusak dari organ korti atau telinga bagian dalamnya. Kemudian yang lainnya adalah bisa juga dikarenakan dari pemakaian musik yang terlalu keras gitu. Itu juga bisa. Oke. Dan itu jadi gangguan ya? Ya, noise hearing loss kita bilangnya biasanya karena bunyi yang terlalu keras. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Seperti itu. Nah, ada berbagai jenis ya Dok ya, dan itu juga derajatnya. Nah itu boleh dijelaskan apa sih dan berapa jenisnya dan derajat daripada pendengaran yang harusnya kita dengar berapa, kita nggak tahu nih. Nah ingin sekali dokter sampaikan jenis-jenisnya penyakit daripada THT itu, telinga itu seperti apa sih? Gitu. Jadi ada 3 macam ya. 3 macam itu gangguan pendengaran. Yang pertama adalah gangguan pendengaran konduktif namanya. Jadi itu permasalahannya adalah penghantarannya. Jadi biasanya itu bermasalah di telinga bagian luar dan bagian tengah, telinga bagian tengah. Kemudian yang kedua adalah tuli dari sensori neural, yaitu masalah sarafnya. Jadi permasalahannya dari organ telinga bagian dalam dan masalah di otak. Kemudian yang ketiga adalah campuran. Jadi dia sudah ada masalah di telinga bagian luar atau tengah, ditambah lagi dengan gangguan yang dari saraf dan otaknya gitu. Jadi ada 3 ya jenis-jenisnya. Ada 3. Ya.
Terus ada pakai derajatnya juga nggak itu? Iya, derajatnya Mana itu yang lebih sulit? Mana yang lebih agak parah? kita taunya derajatnya itu biasanya kita lakukan pemeriksaan audiometri terlebih dahulu ya Ibu ya. Nanti di situ baru kita tahu seberapa parah derajatnya. Biasanya gangguan pendengarnya bisa dimulai dari ringan, sedang, sedang berat, berat dan sangat berat. Itu taunya dengan pemeriksaan audiometri namanya. Seperti itu. Terus kalau ada orang yang sudah terkena, apa sih harus dilakukan dengan masalah pendengaran yang mereka miliki? Ya, yang pastinya harus periksa dulu ya. Kita harus tahu penyebabnya itu apa. Kalau misalnya penyebabnya karena kotoran, tentunya harus dibersihkan. Kemudian kalau misalnya penyebabnya karena akibat suara yang bising, sepertinya seperti itu ya mungkin dengan pengobatan, obat-obatan, bisa dengan hiperbarik. Jadi sangat kompleks gitu. Dia tergantung dari penyebabnya. Iya. Hiperbarik juga bisa untuk buat pengobatan. Iya, hiperbarik. Terapi hiperbarik biasanya kita lakukan untuk gangguan pendengaran yang sifatnya mendadak ya. Atau kita bilangnya sudden deafness gitu. Itu bisa dilakukan hiperbarik biasanya terapinya. Nah, dengan kejadian misalnya tidak mendengarnya, misalnya saya gitu nggak dengar, berarti dengan faktor usia pengaruh juga. Tentunya. Pengaruh. Pengaruh. Ya. Dan itu pengaruhnya dari anak dewasa dan lanjut usia. Pengaruh ya. Pengaruh. Terus kalau telinga suka berdengung, telinga berdengung itu banyak ya penyebabnya. Yang pertama bisa karena batuk pilek sebelumnya. Jadi kita batuk, kita pilek, telinganya bisa berdenging. Kenapa? Karena memang hidung dengan telinga itu ada salurannya. Kalau misalnya hidungnya tersumbat, otomatis telinganya jadi masalah, jadi mendengung, berbunyi dengungung gitu. Kemudian bisa juga ada yang paling kita takutkan adalah tumor nasofaring ya. Waduh, iya. Itu berat sekali itu ya. Jadi memang gejala-gejala awal dari tumor nasofaring atau namanya kanker di belakang hidung. Nah itu gejala awalnya adalah telinga berdengung. Sudah dikasih obat kok nggak ada perbaikan. Nah terus ditambah lagi ada hidung berdarah, ada benjolan di leher. Nah itu harus segera dibawa periksa ke dokter THT. Nah ini untuk biar diketahui juga sama sahabat Healthies ya dok ya. Berapa bulan sekali sih untuk kita kontrol ke THT itu biar supaya bisa lebih jelas gitu? Baiknya sih 6 bulan sekali ya Ibu ya. 6 bulan 6 sekali. bulan sekali kontrol ke Apa dokter aja THT. tuh yang diperiksa biasanya dok? Yang pertama adalah untuk pendengarannya, telinganya ya. Telinganya kita ngelihat ada serumen atau tidak. Biasanya pembersihannya itu dilakukan 6 bulan sekali. Selebihnya untuk hidung, tenggorokan. Yang paling rutin adalah pemeriksaan ini ya, serumen itu. Itu biasanya kita bersihkannya 6 bulan sekali. Untuk masalah hidung di tenggorokan bisa datang sesuai dengan keluhan saja. Itu yang normal ya. Okay. Kalau kemasukan air, dok, atau kemasukan serangga, apa yang harus dilakukan? Panik nih kan gitu ya. Nah, bagaimana dokter bisa mengalami seperti itu? Harus dialami. Nah, kalau misalnya kita telinga kemasukan air, kalau biasanya ya yang saya tahu orang-orang pada masukin lagi ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi cukup dimiringin aja, misalnya masuk ke telinga sebelah kiri gitu kan, miringin aja, nanti dia keluar sendiri gitu. Jangan malah justru ditambah atau malah dikorek, itu nggak boleh Ibu. Nggak boleh. Justru nanti malah lecet liang telinganya, yang nggak. Jadi malah tambah permasalahan baru gitu, jadi sakit, buka mulut jadi sakit gitu. Itu nggak direkomendasikan ya. Jadi kalau misalnya masuk air, ya cukup diinin aja, dimiringin aja, nanti keluar sendiri. Nah kalau yang masukkan serangga, wah kalau serangga itu memang cukup harus segera sih, segera ke dokter THT. Tapi penanganan awalnya mungkin bisa dikasih baby oil dulu ya, baby oil, ya supaya dimasukin. Tidak baby oil supaya itu kan biasanya gerak-gerak ya, bakal terasa sakit biasanya. Mungkin kalau dikasih minyak baby oil agak berkurang lah rasa sakitnya, tapi ya harus segera dibawa ke
ke dokter THT untuk dikeluarkan. Terus bagaimana caranya untuk ya lebih efisien untuk membersihkan kotoran yang biasa dilakukan oleh kita ini, Dok? Kotoran telinga itu sebenarnya tidak boleh dibersihkan ya Ibu ya. Kotoran telinga itu memang diciptakan oleh Allah, memang ada fungsinya. Jadi normalnya telinga itu, kotoran telinga itu tidak numpuk, Jadi normalnya kotoran telinga itu hanya di pinggir-pinggirnya saja. Itu adalah normal. Dia berfungsi supaya serangga tidak masuk dan tidak terjadi infeksi di situ. Kalau kita justru mengorek-ngorek telinga, itu justru jadi bermasalah. Jadinya infeksi, jadi ada permasalahan yang baru lagi. Memang diciptakan oleh Allah, memang ada fungsinya, tidak boleh dikorek-korek. Dan yang lebih efisien bagaimana supaya bisa kita bersihkan? Tidak boleh dibersihkan. Tidak boleh dibersihkan. Bagaimana banyaknya e-commerce yang menjual alat untuk pembersih telinga? Nah itu juga menjadi agak sedikit ini ya, kontradiktif tuh ya Dok ya? Ya, jadi kapan kita memberikan obat-obat tetes telinga itu kalau misalnya sudah menumpuk, jadi sudah mulai ada telinga itu mulai tersumbat, nah itu baru kita kasih obat tetes yang berfungsi untuk melunakkan kotoran telinga tersebut. Jadi kalau misalnya normal-normal saja, harusnya sih tidak perlu gitu. Oke. Nah, pernah ada seorang anak ya kemarin tuh cerita dikorek gitu ya, ada yang pakai besi kecil tuh. Nah itu berdarah tuh, terus seperti itu gimana itu Dok tuh? Ya nggak boleh dong Ibu. Kan tadi sudah dijelaskan tidak boleh mengorek telinga. Normalnya telinga itu kotoran telinga itu bisa keluar sendiri Ibu. Tanpa harus kita bersihkan. Memang ada dua orang yang menumpuk. Nah, kalau sudah menumpuk penuh, sudah menyebabkan tersumbat, nah itu memang sudah tidak normal. Jadi kelenjar yang menghasilkan kotoran telinganya itu berlebihan. Nah itu yang harus dilakukan tindakan pengeluaran. Tapi normalnya kita tidak perlu ada dilakukan pembersihan. Gitu. Jadi sedikit untuk menyimpulkan di bagian tadi ya Dok ya, bahwa ternyata untuk membersihkan itu sendiri baik pakai cotton bud sedikit pun juga tidak boleh. Tidak boleh. Biarpun pakai minyak baby oil atau baby oil gitu. Tidak ada dokter THT yang menyarankan mengorek telinga. Ibu boleh tanya dimanapun, tidak ada dokter THT yang mengizinkan dan tidak ada itu. Memang tidak boleh. Memang itu diciptakan oleh Allah, memang ada fungsinya. Iya, kecuali memang kalau dia berlebihan sehingga dia menyebabkan tersumbat, ya itu memang harus dibersihkan dan itu harus ke dokter THT dengan ahlinya. Karena kalau tidak ya bisa luka. Tapi Dok, kalau ada yang bisulan tuh di dalam telinga, gimana tuh caranya? Apa harus dilakukan pada orang tua atau kita sendiri yang terkena ada bisul kan suka ada bisul tuh ya, yang di dalam tuh kan agak mengganggu. Bagaimana tuh Dok? Kalau bisul, ya harus datang ke dokter THT. Memang nggak bisa Ibu. Kalau masalah di telinga itu tidak bisa diobatin dengan diri sendiri. Memang harus datang ke dokter THT, harus diperiksa, harus dilakukan. Biasanya kita tampon ya, kalau misalnya ada itu tampon atau dikasih obat tetes telinga. Untuk masalah di telinga memang kita tidak mengizinkan untuk pasien melakukan sendiri karena justru bisa jadi mencederai telinga kalau tidak benar pembersihan. Baik, berarti apapun yang ada terjadi di telinga berarti statementnya tidak boleh gitu ya Dok ya? Tidak. Karena itu vital ya? Iya benar. Gangguannya sangat berbahaya sekali ya. Baik. Nah, tapi paling tidak kita ingin tahu sekali nih Dok. Kalau sampai nggak pernah bisa dengar, ada gangguan karena sesuatu tadi yang kita bicarakan sebelumnya tadi, bahwa itu misalnya ada kongenital konduksi. Nah, itu kita belum tahu tuh. Boleh dokter terangin nih biar supaya Sobat Elis tahu kenapa sampai orang nggak bisa dengar, karena apa tadi, boleh dijelaskan lebih lengkap lagi ya Dok ya? Iya, oke. Jadi gangguan pendengaran yang sejak lahir ya. Jadi gangguan pendengaran sejak lahir itu harus kita tahu dulu. Biasanya
Nah, kalau di luar negeri nih ya Bu ya, biasanya itu bayi-bayi baru lahir harusnya sih di screening dengan OAE namanya. OAE itu adalah alat yang dimasukin dalam telinga untuk menilai si bayi ini ada masalah nggak di telinga bagian dalamnya. Itu di luar negeri ya. Biasanya sebelum bayi dipulangin itu harusnya diperiksa di OAE dulu gitu. Tapi untuk di Indonesia itu hanya pada bayi-bayi tertentu saja biasanya dilakukan OAE. Ketahuannya dari mana sampai harus dilakukan OAE pada bayi-bayi? Ya, jadi kita lakukan biasanya OAE pada bayi-bayi itu adalah yang pertama yang memiliki resiko ya. Jadi bayi-bayi dengan berat badannya lahir rendah di bawah 2.500 gram itu perlu dilakukan OAE karena memiliki resiko untuk terdapat gangguan pendengaran. Yang kedua adalah bayinya itu tidak cukup bulan, jadi prematur. Nah itu juga perlu. Yang ketiga apa? Bayinya kuning. Bayi lahir kuning itu juga, atau BBLR. Ya, berat badan lahir rendah yang tadi. Iya. Iya. Oh, itu masuk. Iya, berat badan lahir rendah, prematur, bayinya kuning, terus bayinya sempat masuk ke ruang NICU. Itu perlu. Kemudian tidak nangis. Jadi baru dilahirkan tidak langsung nangis. Nah, itu kita perlu dilakukan pemeriksaan OAE. Gitu. Dan itu agak sedikit luar biasa biayanya ya. Di kita ada di mana rumah sakitnya, Dok? Ada di Primaya Depok, ada. Keren ya. Iya. Jadi untuk mengembalikannya memang butuh waktu ya gitu ya, Dok ya. Kalau ada orang yang sudah tidak mendengar lama dan butuh obat-obatan atau memang harus pakai alat kalau yang bisa dengar lama itu. Nah, penyebabnya itu harus tahu dulu apa pendengarannya. Nah, kalau misalnya dia dari lahir, itu harus diperiksa dulu ya. Kita periksa apakah termasuk gangguan pendengaran yang mana. Yang berat, sangat berat. Kalau bisa memungkinkan dengan pakai alat bantu dengar, biasa kita pakai alat bantu dengar. Tapi kalau tidak memungkinkan, biasanya kita lakukan implan koklea gitu. Dimasukin alat di dalam telinganya. Seperti implan gitu. Luar biasa pembicaranya. Sampai sini aja saya sudah napasnya sudah mulai karena rupanya THT itu luas ya jangkauannya luar biasa ya. Nampaknya kecil ya Bu ya. Nampaknya kecil aja ya, cuma telinga, hidung ya, tenggorokan ya. Jadi berarti dengan yang lansia seperti itu yang tidak mendengar gimana tuh, Dok? Nah, lansia beda lagi ya. Kalau lansia itu baiknya sih harus dilakukan pemeriksaan audiometri. Ya, pemeriksaan audiometri itu untuk mengetahui seberapa parah derajat pendengarannya. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan kalau misalnya ya sebaiknya sih kalau misalnya sudah ada terdapat gangguan pendengaran itu sebaiknya sih dilakukan pemasangan alat bantu dengar. Jadi pada lanjut usia ya, pada orang lanjut usia biasanya itu mulai menurun di usia di atas 55 tahun. Saraf-sarafnya sudah mulai menurun, fungsi pendengarannya sudah mulai menurun, memang ya seperti itu. Jadi dibutuhkan alat bantu dengar supaya apa? Supaya tidak cepat pikun. Ya. Jadi pendengaran ini sangat erat hubungannya juga dengan kognitif. Ya, daya ingat ya. Ya, daya ingat seperti itu. Jadi kalau misalnya punya ibu atau bapak yang udah usia lanjut, dipanggil udah nggak dengar gitu ya, kita sampai harus teriak-teriak ya biasanya. Dan biasanya orang lanjut usia itu sensitif ya. Iya. Sensitif bener. Kita ngomongnya pelan dia nggak dengar. Tapi kalau terlalu kuat rasanya kayak membentak ya, jadi mudah marah. Jadi usia orang tua usia lanjut itu sangat sensitif. Ya harus dilakukan pemeriksaan pendengaran dan sebaiknya langsung dipakein alat bantu dengar supaya dia bisa komunikasi dengan lancar dengan teman-temannya, dengan keluarganya, sehingga tidak emosinya bisa
stabil seperti itu. Rasa depresi, frustasi kan kita kalau nggak dengar gitu kan kayak merasa tersendiri ya, menyendiri gitu. Itu menyebabkan depresi sehingga kita mudah marah gitu. Terus kalau di usia-usia di atas 50 itu dia menggunakan headset terlalu sering, pengaruh nggak ya kira-kira? Iya, pengaruh juga. Pengaruh. Tidak boleh. Baiknya sih jadi ada namanya rule-nya itu 60-60. Jadi tidak boleh kita menggunakan headset seperti ini ya dengan bersuara kuat itu tidak boleh lebih dari 60 menit, Ibu. Tidak boleh lebih dari 60 menit dan kualitas suaranya itu tidak boleh dari 60%. Jadi misalnya 100 nih, tidak boleh 65 kekuatannya, kekencangannya itu. Tidak boleh dan harus di bawah 60 menit. Bagaimana mengetahui ukuran atau desibelnya yang memang harus didengar pada saat kita mendengarkan? Ya, sebenarnya bisa di-download ya. Di-download dari ada aplikasi Hear WHO. Nah, di situ bisa kita download, kita bisa tahu seberapa tingkat desibelnya. Di situ bisa. Berapa kemampuan cara mendengar kita, ya. Oh. Iya. Atau ya itu aja kalau kita dengar radio kan ada sampai 100, ya jangan sampai lebih dari 60 seperti itu. Oke, karena tadi sudah rangkaiannya terlalu banyak dari tadi anak sampai Pusing. remaja ya. Nah, untuk mencegahnya gimana tuh, Dok? Untuk supaya mereka itu terhindar dari supaya jangan sampai nggak dengar kan. Sayang kan usia remaja pakai alat bantu dengar ya kan, atau pakai alat yang tadi yang dipasang di dalam telinga. Tentu ini juga mengganggu. Bagaimana caranya, Dok? Usia remaja itu paling sering diakibatkan karena kotoran telinga, Ibu. Jadi harus coba diperiksa ke dokter THT apakah memang ada telinga yang kotoran yang menumpuk di situ atau tidak. Kemudian kalau misalnya tidak ada kotoran telinga yang menumpuk, coba kebiasaan biasanya kan apalagi pada musim-musim COVID kemarin kan kita pakai itu ya online ya, pakai headset dan seperti itu kalau bisa tidak boleh lebih dari 60 menit. Diistirahatkan dulu telinganya. Kemudian jangan terlalu besar pakainya. Kalau bisa nggak usah pakai headset lebih baik ya. Didengerin biasa aja gitu. Oke, jadi itu yang agak lebih membantu ya sebenarnya ya. Nah, untuk caranya bagaimana pendekatan ini kan terkadang anak-anak tidak mau nih ya. Kalau misalnya bagaimana nih caranya untuk supaya mereka paham bahwa pemakaian alat jangan sampai terlalu lama. Nah, bagaimana cara dokter menyampaikan kepada orang tuanya? Pemakaian headset maksudnya? Iya. Kan yang suka gamer-gamer itu kan nggak pernah berhenti itu. Bagaimana tuh anak-anak remaja sekarang tuh, Dok? Ya harus dikasih tahu dampaknya ya, Bu ya. Mungkin mereka tidak tahu karena tidak tahu dampak ke depannya seperti apa. Jadi biasanya itu pendengaran, mulai ada gangguan pendengaran itu biasanya diawali dengan tinnitus atau telinga berdenging. Nah, itu udah mulai gejala-gejala awal dari mulai penurunan pendengaran. Jadi kalau misalnya telinga berdenging biasanya ya kita pakai headset gitu lama, malam hari sampai ketiduran, pagi-paginya lupa nih masih terpasang headset, telinganya bisa berdenging. Itu bisa karena itu, karena cedera dari gendang telinga diakibatkan karena suara yang terlalu bising seperti itu. Oke. Nah itu jadi tapi aktivitas apa sih, Dok, yang untuk supaya kita pendengarannya tuh tetap stabil, bagus, supaya kita juga lebih aware gitulah. Bagaimana? Apa cara supaya kita bisa lebih pendengarannya lebih aktif dan bagus? Tidak boleh mengorek telinga. Tidak mengorek telinga. Tidak mengorek Cuman telinga. itu aja. Iya. Tidak ada olahraga lain. Tidak ada. Tidak mengorek telinga sudah menyayangi telinga Anda. Justru kalau dengan mengorek telinga berarti Anda tidak sayang dengan telinga Anda. Seperti itu. Oh gitu. Ya. Dok, kalau orang yang nggak dengar, gangguan psikologisnya tinggi nggak sih, Dok? Tentunya. Ya tadi seperti yang saya bilang ya, presbiokusis atau gangguan pendengaran pada usia lanjut itu kan. Jangan usia lanjut, Dok. Ada anak muda. Wah, iya, masih usia muda ya, sudah gangguan pendengaran ya. Nah, itu bagaimana tuh untuk pendekatan secara psikologinya tuh? Yang pasti keluarganya harus menguatkan ya, harus menguatkan bahwa bukan akhir dari segalanya. Kan
gangguan pendengaran bisa kita lakukan ini ya, pemakaian pakai alat bantu dengar gitu. Jangan sampai malu gitu. Sebenarnya alat bantu dengar ini kan sama kayak kacamata ya. Iya kan? Betul. Mata itu kita kurang bisa melihat, terus kita pakai kacamata. Tambah. Iya, kita nggak pernah malu ya. Pakai kacamata itu kita tidak pernah malu. Betul. Kenapa kita kurang dengar pakai alat bantu dengar itu jadi malu gitu? Masalahnya di mana? Karena Saya juga bingung. Iya, itu yang sering terjadi saya Iya. dengar ya. Ada beberapa mereka bilang, nih gue pakai alat bantu dengar nih, aduh gimana nih gitu. Padahal kan tertutup ya, di sini kan nggak kelihatan gitu ya dok ya. Iya, anggap aja kayak pakai AirPod gitu ya Bu. Gitu ya. Iya, itu sebenarnya harus diubah paradigmanya. Kenapa kita pakai kacamata itu tidak malu, sedangkan pakai alat bantu dengar malu? Kenapa gitu? Oke. Iya, justru kalau kita biarkan pendengaran kita yang menurun, itu justru daya tangkap kita jadi menurun. Iya, dibiarin lama itu daya tangkap kita jadi menurun, karena pendengaran sama perkembangan otak itu ada hubungannya, Ibu. Gitu ya. Jadi itu juga jadi psikologi yang membuat mereka tuh ada stigma ya. Iya. Jadi menjadi Harusnya khawatir. tidak ada masalah. Oke. Dok, obat-obatan apa sih yang harus dikonsumsi oleh orang-orang kalau sudah kena gangguan pendengaran? Obat-obat apa? Sebenarnya tidak boleh ya Bu ya. Tidak boleh obat-obatan itu dikonsumsi tanpa kita tahu dulu, tanpa kita berkonsultasi dulu dengan dokter THT. Masalah pendengaran itu bukan hanya ya kotoran telinga atau apa. Kita harus tahu dulu gitu masalahnya itu apa. Mungkin memang sama-sama ya, yang satu sama-sama keluhannya itu telinganya tersumbat, tapi bisa penyebabnya itu berbeda. Mungkin yang satu ada serumen, yang satu adalah infeksi jamur gitu. Sama-sama tersumbat gitu, tapi penanganannya berbeda. Iya, sama-sama pendengarannya berkurang, tapi yang satu karena congean misalnya, yang satu karena kotoran, yang satu karena jamur, itu penanganannya berbeda. Jadi nggak bisa pakai sembarangan obat. Jadi dengan tindakan yang berbeda. Beda. Jadi memang harus diperiksa dulu masalahnya apa di telinganya. Oke. Ya, Oke, gitu. jadi dengan kesan yang tadi disampaikan dokter, jadi kita sama-sama tahu Sobat Healthies bahwa tidak melakukan tindakan dengan cara mengorek telinga. Jadi nggak ada obat lagi ya dok ya? Nggak boleh, harus periksa. Harus periksa. Dengan cara tadi tertib 6 bulan ya untuk kontrol ya. Iya, untuk pembersihan telinga. Nah, untuk lebih memaksimalkan dok di acara kita sore ini, pagi ini, dokter boleh memberikan satu kesan, pesan untuk sahabat Healthies kita bahwa di hari World Hearing Days apa yang harus dilakukan oleh sahabat Healthies? Silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi buat sobat Healthies, jangan mengorek-ngorek telinga. Jadi kotoran telinga atau serumen itu sebenarnya mempunyai fungsi, diciptakan oleh Allah, memang ada fungsinya untuk mengurangi dari infeksi, untuk menghindari juga dari masuknya benda asing atau serangga ke dalam telinga. Jadi kalau misalnya kalian sobat Healthies itu sayang dengan telinga, maka jangan dikorek, cukup kontrol saja ke dokter THT gitu. Walaupun habis berenang dan panik orang tuanya, tetap bawa ya. Jangan lakukan tindakan sendiri ya dok. Bener. Biasanya habis berenang, telinga yang jadi tersumbat, kemungkinan itu ada kotoran di dalam telinganya yang mengembang, jadi menyebabkan sakit dan tersumbat, bisa jadi. Atau karena dikorek-korek telinganya. Iya. Oke dok, pembicaraan kita luar biasa ya. Dan ini adalah Dr. Risa Nasution. Kita berikan selamat ya dok ya. Dan kita menjadi tim yang kuat untuk buat Sobat Healthies agar tetap sehat di pendengaran mereka di usia muda dan usia mereka lansia. Jadi sayangi telinga dan pendengaran kita. Oke, ada pesan sekali lagi. Pesannya tetap tidak boleh mengorek-ngorek telinga. Tidak ada fungsinya mengorek telinga ya. Jadi lebih baik dibiarin aja gitu, daripada dikorek justru jadi tambah penyakitnya yang lainnya. Tambah penyakit yang lain. Sip. Itu saja Sobat Healthies. Kita sudah mendengar banyak apa yang disampaikan oleh Dr. Risa Nasution yang beliau sedang praktek di Rumah Sakit Primaya Depok. Terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam podcast-podcast yang akan datang.
Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, serta tonton sampai habis acara kita pada pagi ini bersama Dr. Risa, spesialis THT dari Rumah Sakit Primaya, Kota Depok.